Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Suciati, CGP Angkatan ke-7 dari SMP Negeri 2 Marga Asih, Kabupaten Bandung, akan menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1, di mana dalam menyampaikan refleksi ini saya menggunakan model 4F yang merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger, yaitu Facts, Feelings, Findings, and Future. Alhamdulillah akhirnya diikuti juga program pelatihan calon guru penggerak angkatan ke-7, mulai dari seleksi tahap pertama, seleksi tahap kedua, simulasi dan wawancara. Selanjutnya menerima pengumuman bahwa saya diterima sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Dimulai dari acara pembukaan secara daring oleh Bapak Menteri Kemendikbudristek, Bapak Nadiem Makarim pada tanggal 20 Oktober 2022. Dalam acara pembukaan tersebut, Bapak Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Dr. Praptono MED pun memberikan sambutan dan laporannya bahwa kegiatan CGP Angkatan ke-7 ini melibatkan 978 fasilitator, 3.067 pengajar praktek, dan PGP reguler sebanyak 17.885 orang yang berasal dari 285 kabupaten kota di 32 provinsi. Selanjutnya, dalam acara pembukaan CGP Angkatan ke-7 tersebut, saya pun mendapatkan bimbingan dan pelatihan mengaplikasikan LMS yang nantinya akan digunakan sebagai media dalam pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak. Dalam pelatihan pertama via daring tersebut, kami para CGP diberikan penjelasan oleh instruktur PPGP bagaimana cara mengakses ke LMS tersebut. Perlu saya sampaikan bahwa LMS adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan program pembelajaran elektronik, dan isinya mengenai pelatihan-pelatihan berupa modul yang harus dipelajari dan dikerjakan tugas-tugasnya. Bagi saya itu adalah hal yang baru. Untuk pertama kalinya saya menggunakan aplikasi LMS dalam pendidikan guru penggerak. Saat pertama kali mengoperasikan, memang saya agak kesulitan, tapi alhamdulillah saya bisa cepat paham cara mengoperasikannya. Dimulai dari adanya simulasi paket modul dan mengerjakan pretest. Alhamdulillah diberikan kemudahan dan kelancaran. Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2022, dalam jadwal implementasi PPGP reguler, ada pelaksanaan lokakarya orientasi yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Solokan Jeruk. Dalam kegiatan ini, para CGP mendapatkan pengarahan seputar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam PPGP nanti oleh pengajar praktik. Para CGP dibagi menjadi beberapa kelas, dan dalam satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Alhamdulillah, kelompok saya terdiri dari beberapa orang guru dari berbagai jenjang, mulai dari guru TK, SD, SMP, dan SMA. Saya berkesempatan untuk berkenalan dengan mereka dan merasa senang satu kelompok dengan mereka, karena di situ saya bisa berbagi pengalaman. Setelah mengikuti lokakarya orientasi, saya mulai membuka dan mempelajari modul dalam LMS. Pembelajaran pertama adalah mulai dari diri. Modul ini merupakan materi pembuka dari seluruh rangkaian materi belajar di PPGP. Pada modul 1 ini saya disuruh melakukan sebuah refleksi diri tentang sejauh mana saya mengenal dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Hari demi hari saya mempelajari modul dan menghayati filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Awalnya saya merasa lelah dan kurang bersemangat, karena bersamaan dengan kegiatan CGP ini
Di instansi tempat saya bekerja pun sedang ada kegiatan akreditasi sekolah dan kegiatan proyek P5 dan juga kegiatan PKKS yang menguras banyak tenaga dan pemikiran. Biasanya pulang ke rumah saya beristirahat melepas lelah. Tapi setelah mengikuti CGP, malam hari saya harus mengisi dan mengerjakan tugas lagi sampai tengah malam. Memang sangat melelahkan. Namun akhirnya saya mulai menyadari dan pemikiran saya pun mulai terbuka bahwa saya harus bisa. Yang terpenting saya harus bisa memanage waktu dengan baik antara mengajar di kelas dan mengerjakan tugas tambahan di sekolah dan juga mengerjakan tugas-tugas lain di keluarga. Karena itu semua sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Mempelajari dan memahami filosofi Ki Hajar Dewantara buat saya pribadi sangat-sangat bagus. Dan saya mulai menerapkan pemikiran-pemikiran beliau dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Saya tidak mengalami kesulitan dalam penerapannya. Justru saya merasa sangat bahagia. Begitupun dengan anak-anak, saya merasa lebih dekat dengan anak-anak. Pelajaran yang saya dapatkan dari proses ini adalah bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa pendidikan harus menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mereka memuliakan dirinya dan orang lain dalam arti merdeka batin dan menjadi mandiri, yaitu merdeka lahir. Alhamdulillah, saya akhirnya secara perlahan-lahan melakukan perubahan dalam hal kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Di masa depan, saya akan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan dalam menuntun laku anak tersebut, saya akan mengumpamakan diri saya sebagai seorang petani yang berusaha sebaik mungkin menyemai, menanam, dan merawat benih padi agar bisa tumbuh dengan baik. Begitupun saya sebagai seorang guru kepada murid-muridnya. Demikian jurnal refleksi modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3.